Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar presentasi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri, yakni Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data. Tapi sebelumnya terima kasih untuk moderator waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data, yang mana jika dilihat dari aspek metodologi pengumpulan data, menurut ahli, pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat keadaan tertentu. Metode pengumpulan data ini termasuk kategori laporan atau deskripsi diri individu, melaporkan tentang keadaan dirinya berdasarkan pertanyaan untuk perintah yang diberikan kepadanya. Dalam metodologi pengumpulan data ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Sedangkan dalam pengumpulan data ada 4, yaitu yang pertama kuesioner, kedua observasi, ketiga wawancara, dan terakhir dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian. Sedangkan pengertian dari pengumpulan data ini masuk kepada pembahasan atau materi. Pengertian pengumpulan data adalah proses dan pengukur informasi tentang variabel-variabel yang ditargetkan dalam sistem yang sangat bagus. Dan kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil. Karena setiap manusia itu memiliki kecenderungan apa yang ingin dia lihat dan mendengar apa yang ingin didengar dan melakukan apa yang menjadi keinginan tersebut. Mengamati bukanlah hanya melihat objek Kirlinger atau mengatakan bahwa mengobservasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan yang dilakukan dengan cara merekam kejadian. Ini ya. Terus metodologi observasi. Metodologi observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan sistematis dengan metode mempunyai tujuan. Hampir semua metode mempunyai tujuan untuk memperoleh ukuran data variabel. Kemudian tujuan pokok dari observasi adalah pengukuran terhadap variabel. Dan pengumpulan data ini sangat penting untuk pengalaman, karena semakin kurangnya pengalaman data maka semakin mudah dipengaruhi oleh keinginan-keinginan pribadi. Dan sebaliknya, semakin banyak pengalaman yang kita alami, maka semakin banyak data yang kita kumpulkan dan semakin banyak pengetahuan yang kita ketahui. Pengumpulan data memang pekerjaan, dan ini perlu kita tahu bahwasanya pengumpulan ini tidak mudah. Pengumpulan data ini memang pekerjaan yang melelahkan dan kadang-kadang sulit. Karena apa? Karena apa bisa sedemikian? Karena pengumpulan data itu kita tidak hanya duduk berdiam di rumah, tidak. Tentunya kita harus berjalan sesuai apa yang ingin kita data. Jadi misalnya kita ingin mengumpulkan data sekolahan atau data-data bank kayak bank syariah, contohnya BMT dan lain sebagainya. Nah, tentunya ini mempunyai transportasi dan jalan menuju tempat yang ingin kita data. Seperti sudah dijelaskan bahwa data yang diungkap dalam penelitian
dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ini ya yang perlu kita ketahui juga, menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu fakta, yang kedua pendapatan, dan yang terakhir adalah kemampuan. Untuk mengukur data atau tidak, mengukur ada atau tidak adanya serta besarnya kemampuan objek yang diteliti digunakan dengan tes. Perlu kita pahami bahwa yang dapat diganti tes bukan hanya manusia bukan hanya manusia, melainkan mesin mobil jika akan diketahui masih banyak lagi. Terus masuk kepada pentingnya pengumpulan data dan pentingnya pelaksanaan tes. Memahami masalah pengumpulan data dalam penelitian digambarkan dalam contoh pengambilan data dengan skala inteligensi Tanborn Binet atau 6 orang wanita dan 6 orang pria melaksanakan tes tes standar Binet terhadap sampel anak usia 4 tahun, atau tes menunjukkan bahwa anak-anak di atas oleh wanita mencapai IQ yang lebih tinggi. Variansi kesalahan. Untuk mengatasi kecondongan biasa hasil yang diperoleh tes, maka ketika sudah dites maka disarankan untuk yang pertama memberi kesempatan berlatih kepada tester orang yang melaksanakan tes. Yang kedua menggunakan tes lebih dari 1, kemudian hasil dibandingkan. Ini melengkapi instrumen tes dengan manual atau pedoman pelaksanaan selengkapnya dan sejenis mungkin. Dan sebagian besar penelitian umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner ini untuk mengumpulkan data, kuesioner angket mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpulan. Memang kuesioner baik asal cara pengadaan mengikuti persyaratan yang telah digariskan dalam penelitian. Sekali sebelum kuesioner disusun maka harus dilalui prosedur. Ada sebelum kuesioner ini melakukan penelitian atau pengumpulan data, maka diperlukan 4 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasi variabel yang akan dijadikan sasaran kuesioner. Yang ketiga, menjabarkan setiap variabel menjadi subvariabel yang lebih spesifik dan tunggal. Yang terakhir, yang nomor 4, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan sekaligus menentukan teknik analisisnya. Penelitian yang tingkat kematangan ini masuk kepada penelitian yang dilakukan ini hanya acuan dari penelitian yang dilakukan oleh Francis de Vesta memberikan gambaran hasil bahwa tidak ada perbedaan ketelitian. Jawaban yang diberikan oleh orang dewasa baik yang anonim maupun yang bernama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlu tidaknya angket. Yang pertama, tingkat kematangan responden. Tingkat subjektivitas item yang menyebabkan responden enggan memberikan jawaban, kemungkinan tentang banyaknya angket, dan prosedur teknik yang akan diambil dalam waktu menganalisis data. Sikap pada waktu datang. Ini ketika kita ingin mengumpulkan data, maka sikap kita harus dijaga. Yang pertama, cara sikap yang benar itu seperti apa? Bagaimana cara kita duduk, bagaimana kita wajah kita, artinya kecerahan wajah dan tutur kata, keramahan, kesabaran, dan keseluruhan penampilan itu sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden. Jadi ketika kita ingin mewawancarai dia, maka cara yang efektif yaitu bagaimana kita menentukan sikap kita dulu. Bagaimana cara duduk, cara kecerahan wajah kita, tutur kata kita, keramahan dan kesabaran kita, itu ya.
Agar apa? Agar jawaban responden yang diterima oleh peneliti itu disebabkan, maka perlu adanya latihan intensif. Calon interview menginterview agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal. Jadi disiapkan dulu apa yang mau kita wawancarai, dan setelah itu maka akan terjadi yang namanya pengumpulan data. Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara. Ini secara garis besar ya. Dua pedoman wawancara. Yang pertama, pedoman wawancara tidak terstruktur. Artinya pedoman wawancara hanya memuat jenis pedoman. Ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara mempunyai mengendalikan semua jawaban, mengemudi jawaban responden. Jenis interview ini cocok untuk meneliti kasus. Nih. Yang kedua, pedoman yang pertama ini kan pedoman wawancara yang tidak terstruktur. Ini cocok untuk meneliti penelitian kasus. Yang kedua, pedoman wawancara secara terstruktur atau secara tertulis, yaitu pedoman secara tertulis atau secara terperinci sehingga menyerupai checklist pewawancara, tinggal hanya membubuhkan tanda cek atau pada nomor yang sesuai. Artinya sudah sebelum kita wawancara kepada orang, kita sudah ada listnya. Artinya kita cuman hanya pertanyakan, ini sudah tertulis semua, tersusun semuanya. Dan tahap ini cara walaupun teknik yang diambil interview atau terstruktur, akan tetapi tetap perlu melatih pewawancara apabila kita menghendaki data yang objektif dan reliable. Ini masuk kepada tahap latihan pewawancara. Tahap pertama, bagaimana orang itu untuk wawancarai seseorang? Tahap pertama, calon pewawancara mempelajari pedoman wawancara dan hal-hal yang berhubungan dengan kondisi wawancara. Misalnya transportasi, pengamatan data, variabel yang diungkap, dan sebagainya. Pada kesempatan ini perlu dipertimbangkan apakah harapan peneliti sebaiknya dikemukakan atau tidak. Ya, karena ada kalanya justru membuat wawancara mempunyai kecenderungan mengarahkan data kepada harapan tes bias data. Yang kedua, tahap kedua adalah calon pewawancara dilatih bagaimana menjadi pewawancara yang baik. Ya, mungkin ini sudah nyampe waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, karena sudah sampai pada waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan bagi semua teman-teman yang melihat video ini. Selebihnya saya pasrahkan kepada moderator karena waktunya sudah nyampe. Mungkin ini waktunya sudah nyampe. Mungkin ada kesalahan dari tutur bahasa atau tutur kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.